kanan, bawah. Besar sekali. Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu hadirin jamaah subuh yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita, masyarakat lingkungan kita ini semuanya selalu menjadi orang-orang yang insyaallah istiqomah dalam kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam kita mencontoh apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tentunya harapan dan doa kita semua. Karena ketika kita sudah selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha menjalankan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Karena ketika kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak nikmatnya yang lain kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ibrahim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, syukur dalam artian bukan cuma syukur dengan ucapan saja, alhamdulillah aku dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Belum cukup hanya dengan ucapan saja, tapi bagaimana syukur itu harus kita aplikasikan dengan perbuatan kita. Syukur itu harus kita aplikasikan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bersyukur kita saat ini bersama-sama kita menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Dan tentunya tak lupa juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini belum terbangun dari tidurnya, belum melaksanakan ibadah salat subuhnya. Kita sama-sama doakan semoga lekas dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Ini amat sangat penting sekali, terutama yang namanya sholat. Karena ketika kita mengaku bahwasanya kita ini umatnya baginda Rasulullah SAW, mengaku bahwasanya kita ini benar-benar mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Islam yang benar-benar bukan cuma Islam KTP-nya baik Islam, tapi bagaimana Islam yang kafah, maka sholat ini yang utama sekali yang harus selalu kita jaga. Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawqutan. Sesungguhnya sholat ini merupakan kewajiban bagi kita ketika kita mengakui bahwasanya kita adalah seorang muslim. Jadi sholat ini merupakan salah satu, sekali lagi, wujud syukur kita yang nyata yang kita buktikan dengan perbuatan kita. Bukan cuma sekali lagi dengan lisan, tapi bagaimana dengan perbuatan, dengan sholat. Dalam kondisi apapun, sesibuk apapun kita di dunia ini, dalam mencari nafkah kita, jangan sampai kita tinggalkan yang namanya sholat ini. Ini penting sekali. Sering mungkin kita mendengar ajakan-ajakan, sering mungkin kita mendengar tausiah-tausiah yang selalu mengajak untuk bagaimana kita menjaga ibadah sholat ini. Karena memang kita harus selalu seperti itu, harus selalu diingatkan, harus selalu ingat mengingatkan. Karena kita manusia terkadang maaf masih banyak lupa, masih banyak lalainya. Sebagaimana dikatakan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Kita ini tempatnya salah dan lupa. Maka oleh karena itu perlu dalam kehidupan ini selalu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkan, saling tegur, saling beritahu. Kalau kita mungkin dalam kesibukan kita sibuk, belum melaksanakan ibadah kita, kewajiban kita kepada Allah, diingatkan.
suami mengingatkan istrinya, istri mengingatkan suaminya, orang tua mengingatkan anak-anaknya, atau bisa jadi anak-anaknya mengingatkan orang tuanya karena belum melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini biasa yang seperti ini. Jangan sampai nanti ketika kita diberitahu, diingatkan, kita nak marah. Kadang-kadang maaf, ada juga kelompok kita manusia ini ketika dikasih tahu dia nak marah, kesinggung. Kesinggung, kau nak kasih tahu aku nak ngajar dari gua masih muda. Kau baru belajar kemarin di TV, nak kasih tahu bak kau ini. Bak kau yang banyak makan garam. Dalam ini makan garam nasi-nasinya. Iya. Asal garam. Kadang nak marah, nak ribut, tersinggung. Jangan. Kenapa? Karena ketika masih ada orang yang mau mengingatkan kita, mau mengajak kita kepada kebaikan, pada hakikatnya sebenarnya Allah itu sayang kepada kita. Allah sayang kepada kita. Karena Allah tidak menginginkan kita ini nanti terjerumus menjadi temannya syaitan di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak inginkan itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita panduan, memberikan kepada kita sosok suri tauladan manusia untuk apa? Untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan ini. Allah menurunkan Al-Quran kepada kita untuk apa? Untuk menjadi hudan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Menjadi hudan petunjuk buat kita. Karena kita ini kalau tidak kasih arahan dalam kehidupan ini bisa nombor bahaya. Makanya Allah memberikan panduan Al-Quran. Maka oleh karena itu, kalau kita kepengen tahu apa yang Allah inginkan dari kita, apa yang Allah ajarkan kepada kita, ya tentunya kita harus tahu dengan Al-Quran. Bisa baca Al-Quran dan berusaha memahami apa yang ada dalam Al-Quran itu tadi. Kalau kita sudah bisa, insya Allah kehidupan kita akan menjadi terarah. Kalau mungkin sampai sekarang bosan, aku sampai sekarang belum bisa belajar Al-Quran, belum tahu, masih bingung, belajar. Belajar. Jangan malu belajar. Yang namanya belajar itu kan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi yang namanya menuntut ilmu itu dari buaya sampai kita masuk liang kubur, baru habis batas kita menuntut ilmu. Belajar. Maka oleh karena itu selagi kita masih muda, jangan lupa untuk belajar membaca Al-Quran. Boleh kita sibuk mencari dunia, tapi sekali lagi jangan sampai kita lupakan bekal kita untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, boleh kita mencari dunia sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai lupa kita, persiapan kita, bekal kita untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sekali lagi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah setiap diri kita mempersiapkan untuk hari esok. Allah mengingatkan kita sudah. Wahai manusia, cari dunia sebanyak-banyaknya, tapi ingat bahwasanya kamu nanti akan kembali kepada aku. Akan kembali kepada aku. Maka buat juga persiapan untuk itu. Agar apa? Agar kita nanti insya Allah tatkala kita kembali kepada Allah, kita bisa kembali dalam keadaan tersenyum. Kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan kita senang gembira dan disambut oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Disambut oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentunya harapan dan doa kita semua. Maka oleh karena itu sekali lagi saat inilah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Yuk mari sekali lagi pergunakan ini dengan sebaik-baiknya. Jikalau mungkin yang selama ini kita masih belum menjalankan perintah Allah, terutama sholat, tadi kami katakan di awal, yuk kita sama-sama perbaiki.
Jikalau mungkin yang selama ini kita belum bisa bersama-sama bersilaturahim, bersama keluarga, mungkin bersama warga di lingkungan kita, yuk mulai sekarang jangan lupa jaga silaturahimnya dengan tetangga. Kalau yang selama ini maaf kita jarang masuk musola, untuk bersama-sama beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yuk kita sama-sama masuk musola untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak boleh kita sholat di rumah, boleh. Tapi kalau bisa kita selain ibadah kepada Allah, tentunya kita bisa selalu menjaga silaturahim kita kepada sesama manusia. Dan ini amat sangat penting sekali bagi kita. Karena kebahagiaan yang Allah akan berikan itu ketika kita imbang antara dunia kita dengan akhirat kita. Hablum minallah bagus, hablum minannasnya juga bagus. Yang seperti ini yang insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatan." Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, bagus ibadahnya, bagus salatnya, wa 'amilus shalihat, dan juga beramal soleh, berbuat baik kepada sesama manusia. Bagus akhlaknya dengan tetangga, bagus akhlaknya dengan keluarga, bagus akhlaknya dengan orang tua, bagus. Anna lahum jannatan, bagi mereka akan aku siapkan surga, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengharapkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus selalu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun." Man 'amila shalihan, barang siapa yang melakukan amal saleh dilandasi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya hayatan thayyibah. Allah menjanjikan memberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik pada diri kita. Bukan cuma itu saja, bukan cuma kehidupan yang baik, Allah juga akan memberikan ganjaran kebaikan kita melebihi dari yang kita lakukan. Subhanallah. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi, kalau kita menginginkan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala, maka paling tidak ada tiga hal yang harus selalu ada pada diri kita. Yang pertama apa? Tekad. Jadi kalau kita kepengen bahagia dunia, bahagia akhirat, harus ada tekad, semangat dulu. Semangat untuk apa? Semangat untuk meraih kebahagiaan itu tadi. Karena yang namanya bahagia itu tidak banyak jadi dewek, tidak bisa jadi dewek. Sama di dunia ini ketika kita punya motor misalnya gitu kan, tapi tidak gawe, tidak bekerja, tidak mungkin dapat. Ketika kita mungkin pengen mendapatkan pasangan yang cantik, yang soleha, tapi kawinnya di rumah baik mendapat. Memang bagus zikirnya di rumah baik. Susah nak dapatnya, lama nak dapatnya. Kenapa? Karena itu harus dicari. Begitu juga dengan kebahagiaan akhirat. Ketika kita berharap nanti tatkala kita kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan husnul khatimah, maka kita harus bertekad saat ini mana caranya agar kita bisa mendapatkan itu tadi. Usaha dengan semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita, dengan sungguh-sungguh. Bapak Arab itu mengatakan, "Manjadda wajada." Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka insya Allah dia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Dalam pepatah lain juga dikatakan, "Man sara 'ala darbi wasala." Barang siapa yang berjalan pada jalannya, insya Allah dia akan mencapai pada tujuannya. Ketika kita mengharapkan kebahagiaan dari Allah, dunia bahagia, akhirat bahagia, maka cari jalannya mana agar kita bisa meraih itu. Dan tentunya untuk meraih itu kita harus payah-payah dulu. Sama kayak ini kan, kita harus bangun dulu subuh-subuh, kita capek banyak kegiatan kita kan. Kita nak bangun untuk apa? Itu tadi, ini usaha
usaha kita, ikhtiar kita agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam pepatah lain juga dikatakan wa mal ladzatu illa ba'da takbir, bukan hadis pepatah Arab mahfuzat. Kalau kami mau pesantren itu nyebutnya kata-kata mutiara. Wa mal ladzatu illa ba'da takbir. Sesungguhnya kebahagiaan itu didapatkan setelah kita berpayah-payah terlebih dahulu. Apapun itu, urusan dunia ataupun akhirat. Maka oleh karena itu tekad yang kuat untuk kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Yang kedua, kemauan. Kalau kita semangatnya ada tapi kemauannya kurang, ya susah juga untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi ini tadi harus imbang antara tekad dan kemauan, dan yang terakhir fokus kita. Fokus kita bahwasanya kita ini mengharapkan kebahagiaan dunia, mengharapkan kebahagiaan akhirat. Sebagaimana doa kita selalu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api. Itu doa kita. Bahagia dunia, bahagia akhirat, dan dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi, kalau kita menginginkan doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka usaha yang harus kita perbuatan. Bagaimana? Tadi kami katakan di awal, dekatkan diri kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dibuktikan dengan sholat kita jaga benar-benar akhlak kita, tingkah laku kita kepada sesama manusia kita jaga benar-benar. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajat dan niat kita semua. Dan yang terpenting dalam kita melakukan itu tadi, bukan kita mengharapkan surga Allah, tapi mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita ridho dari apa yang kita lakukan, maka insya Allah Allah akan memberikan kepada kita kebahagiaan. Tapi kalau kita melakukan sesuatu itu bukan mengharapkan keridhaan Allah, tapi malah mengharapkan pujian dari manusia, kepengen dipuji, pengen dikatakan wong alim, pengen dikatakan wong hebat, pengen dikatakan wong pinter sama tetangga kita. Nanti naudzubillah seperti ini bahaya bagi kita. Bahaya. Kenapa? Karena bisa jadi apa yang kita lakukan itu tidak punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan iblis laknatullah itu pinter, Pak. Ketika dia tidak bisa menggoda kita dari semangat ibadah kita kepada Allah, semangat ke mushola tadi kami katakan di awal, dia tidak baca menggoda kita, digodanya lewat cara lain. Lewat cara lain digodanya. Ayo dia ini kalau kita goda tidak usah ke mushola, walaupun capek ngantuk, pasti bangun dia. Kalau kita dibabitnya pakai sendal misalnya gitu. Digodanya lewat cara lain dia. Mulai dibisikkan hati kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurina. Woi kau ni hebatnya, alimnya, lah capek-capek malam mungkin kegiatan malam, masih sholat subuh di musola. Oh bagusnya dia tetangga kau itu. Sampai sekarang pada kata aku dari sore lagi hidup misalnya gitu kan. Subuh dah terlakuan juga. Nah mulai. Hati kita tadi dibisikkan tadi kan. Itu syaitan mulanya syaitan. Sekarang kita melirik sebelah ketika musola gitu kan. Oh si bulan ini pada di rumah banyak kan, tak terbangun bangun subuh. Ini kan, ini ujian kita. Sepele, tapi subhanallah kalau kita lengah, apa yang kita lakukan ini bisa rusak. Tidak ada nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilai di mata Allah. Ini hati-hati kita dengan ibadah kita. Karena yang namanya belis tadi mampu. Belis tadi tidak pernah tidur. Terus cari celah-celah kita terus. Digoda dari depan dapat, digodanya dari kanan. Dari kanan dapat, digodanya dari kiri. Kiri dapat, digodanya dari belakang. Terus dicari. Sampai kita lengah dan bokol keimanan kita. Karena kan kita tahu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita ini kadang naik, kadang turun. Nabi Adam saja bisa jebol keimanan. Adam alaihissalam. Adam yang kuat digoda lewat istrinya. Keluar akhirnya dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena
tadi si belis tadi. Belis tadi. Digunakan segala macam cara. Nah, maka oleh karena itu kita saat ini ketika kita merasa bahwasanya apa yang kita lakukan saat ini sudah menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yuk kita cepat-cepat kembali kepada Allah. Fajaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman kita dengan la ilaha illallah. Bukan cuma ucapan la ilaha illallah, bukan, tapi makna kita mengaplikasikan tadi kami katakan kalimah itu dalam bentuk perbuatan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan, Pak, sekali lagi syaitan ini kalau kita meleng, naudzubillah, bahayanya kita. Makanya sekali lagi perlu selalu, walaupun kita maaf sholatnya sudah bagus, 5 waktunya sudah dapat, tetap harus dijaga, Pak. Tetap harus dijaga. Jangan sampai tidak kita jaga, karena kalau kita tidak kita jaga tadi kami katakan di awal, syaitan tadi kuat godaannya kepada kita. Karena semakin tinggi keilmuan kita, semakin kuat ibadah kita kepada Allah, iblisnya pun, syaitannya pun semakin kuat juga menggoda kita. Makanya maaf kalau kita ngeliat di luar ada guru ngaji, mencabuli muridnya, itu tadi kenapa? Karena iblis tadi. Ibadahnya sudah bagus, lain pula lewat sini jalan akhirnya dibawa. Ini iblis, Pak. Ini syaitan laknatullah tadi. Mana yang mati itu kan tidak baca. Karena terkadang tadi iman kita ini kan sekuat-kuat iman kita pasti ada kalanya turun. Mungkin karena ada masalah keluarga, masalah anak, akhirnya kita down pada saat itu. Nah, itulah syaitan tadi. Makanya ketika kita sudah mulai sekali lagi agak miring-miring dikit, kalau penelitian lah oleh-oleh badan tadi, ibadah kita lah oleh itu cepat sekali lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya itu tadi bisa jadi dengan perbuatan kita atau bisa jadi dengan hadir-hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini. Majelis-majelis ilmu itu salah satu untuk kita membentengi diri kita, untuk kita menjaga keimanan kita tadi dengan kita hadir-hadir di majelis-majelis seperti ini. Kenapa ya tadi? Agar ada masukan-masukan baru, agar kita penyemangat baru dalam ibadah kita tadi. Insya Allah dengan kita hadir seperti ini kan malaikat-malaikat Allah saat ini kumpul, mendoakan dan mencatat. Oh, si fulan hari ini menutup harinya dengan sholat subuh berjamaah. Hari, karena pertukaran malaikat itu kan terjadi di subuh hari, dicatat. Oh, si fulan hari ini menutup harinya oleh jam sekian belum bangun, masih tidur. Jadi cepat dibangunkan yang masih tidur, cepat dibangunkan. Yo subuh kaki malaikat pencatat amal kita lah balik. Lah dilaporkannya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ditutup hari kita dengan maaf kelalaian tadi, naudzubillah. Jangan sampai. Makanya yo, yang belum bangun dulu sholat subuh. Bangun. Dicatat oleh malaikat Allah. Begitu juga nanti yang lain, malaikat pagi datang juga. Oh, si fulan hari ini memulai harinya dengan ibadah salat subuh secara berjamaah, dengan mengikuti majelis pengajian dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan selain malaikat pagi, tadi kita pun dikawal oleh 2 malaikat Allah. Malaikat Raqib dan Atid. Raqib sebelah kanan kita, Atid sebelah kiri kita. Yang Allah selalu pasangkan, yang Allah selalu dekatkan kepada kita kemana dia selalu milu. Mungkin kita nak nyumput kemana-mana, dia tetap ada bersama kita. Dan tidak ada catatan-catatan yang terlewat dari 2 malaikat ini. Ketika kita melakukan kebaikan, dicatat oleh malaikat hati, rohi, dicatat. Oh, si bulan hari ini bagus. Ketika melakukan keburukan, oh si bulan hari ini ngomongin uang, walaupun tidak tahu ngomongin, tapi dicatat oleh malaikat hati. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu paling tidak dengan kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja sedikit tausiah yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Yang baik mari kita bersama-sama aplikasikan dalam kehidupan kita, yang kurang baik kita